Kelanjutan dari Crow Zero 1 yaitu Crow Zero 2. Bagi yang belum tahu kisah Crow Zero 1, silakan cek di deskripsi atau klik pojok layar kalian. Adegan dimulai dengan pertarungan Genji dan Rindaman. Genji menganggap jika dia bisa mengalahkan Rindaman, dia bisa menyatukan susuran. Padahal orang-orang sudah menganggap Genji sebagai bos susuran karena menang melawan geng Serizawa. Tapi Genji menolak gelar itu sebelum berhasil menumbangkan seorang Rindaman. Adegan berganti ke Kawai Shinoburu yang baru keluar dari penjara. Noburu dipenjara karena membunuh Bitou, pemimpin dari sekolah Hosen 2 tahun yang lalu saat tawuran. Ketika waktu itu sekolah susuran dan sekolah Hosen masih bermusuhan. Walaupun sekarang kedua sekolah ini udah membuat perjanjian damai. Noburu menyesali perbuatannya dan bersiarah ke makam Bitou. Tapi di makam dia disambut oleh segerombolan siswa butak-butak sekolah Hosen yang ingin membalas dendam atas kematian pemimpin mereka 2 tahun yang lalu. Noburu pun lari dan kejar-kejaran pun terjadi. Noburu berlari sampai ke markas Serizawa. Serizawa di sini agak bengong bentar ya ngelihat Noburu dikejar sama tuyul. Toshima Toba meminta Serizawa untuk menyerahkan Noburu, tapi Serizawa menolaknya. Sampai Genji tiba di sana dengan sedikit konflik, si Genji malah memukul salah satu siswa dari Hosen. Dengan status Genji sebagai bos susuran, walaupun Genji agak bingung dengan apa yang terjadi, kini Hosen membatalkan perjanjian damai antara kedua sekolah itu. Susuran dan Hosen akan kembali bermusuhan dan tawuran seperti dulu. Noburu berlalu begitu aja ketika ditanya kabar oleh Serizawa. Sekolah Hosen dipimpin oleh Narumi Taiga. Mereka berkumpul untuk merencanakan penyerangan terhadap susuran. Di saat mereka berkumpul, datang seorang Wasiogota yang merupakan pindahan dari SMA susuran yang menantang Narumi Toga dengan logatnya kayak orang stres. Tapi Wasio langsung dibabat habis. Wasiogota ini dulunya siswa susuran yang pindah ke Hosen karena sakit hati dia nggak bisa menguasai susuran. Kini dia bergabung dengan SMA Hosen. Mereka pun berlatih bertarung. Wasio cuma terdiam sambil menonton. Kemudian datang Tatsuya. Tatsuya ini adalah adik dari pemimpin Hosen 2 tahun yang lalu yang dibunuh oleh Noburu. Narumi mengajak Tatsuya untuk membalaskan dendam kakaknya dengan cara menyerang susuran. Tapi Tatsuya menolak karena menganggap mereka nggak akan menang melawan susuran. Balik ke SMA susuran, Tokyo menawarkan kepada Genji agar geng Serizawa dan GPS bersatu untuk melawan sekolah Hosen. Tapi Genji menolak dan merasa kalau GPS aja udah cukup untuk melawan sekolah Hosen. Oleh karena itu, GPS harus mencari anggota baru sebanyak-banyaknya. Takashi dan Chuta berkeliling sekolah dan mencari anggota baru menggunakan Toa. Isagi mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS walaupun mereka menolaknya untuk bergabung. Tapi mereka mendapat anggota baru setelah Mikami bersaudara memutuskan untuk keluar dari geng Serizawa dan bergabung di GPS. Di sini, Serizawa juga tak mempermasalahkan mereka untuk bergabung dengan GPS. Esoknya, Hosen mulai menyerang anak-anak susuran. Dimulai dari Ryo dan segerombol tuyul yang menyerang Tatsumoto yang lagi main basket. Tentu aja Tatsumoto kalah dalam pertarungan itu karena mereka kalah jumlah dengan para tuyul dari SMA Hosen. Yuji juga diserang oleh Hayato Shibayama dan kelompoknya sampai babak belur. Takashi, Chuta, dan Mikami pun tak luput dari serangan oleh Wasio dan para anak buahnya. Di sini, Takashi berhasil mengalahkan Wasio, tapi beberapa saat Wasio mengeluarkan pisau. Dan di saat akan menyerang Takashi, Wasio dicegah oleh Narumi. Narumi juga memukul Wasio karena ia kelewatan dalam pertarungan melawan Takashi. Genji sangat kesal atas penyerangan itu. Tapi di sisi lain, Genji juga bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu, Izaki mengingatkan Genji supaya ia bergerak dan gak tinggal diam. Karena susuran bisa aja hancur kalau diserang sama Hosen. Izaki di sini menyusun rencana tanpa sepengetahuan Genji untuk menantang Serizawa. Kalau dia bisa mengalahkan Serizawa, Serizawa harus masuk ke dalam GPS. Tapi apa daya, kekuatan Izaki masih belum sebanding dengan Serizawa. Genji pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Dia bingung harus melakukan apa untuk susuran. Bahkan Genji juga merasa gagal dalam menyatukan SMA susuran. Dia akhirnya dipanggil oleh ayahnya dan dinasihati. Menurut sang ayah, Genji jangan terlalu memakai emosi. Genji juga harus berpikir sebelum bertindak dan jangan bertindak konyol tanpa memikirkan hasil akhirnya. Genji pergi menantang Rindaman lagi. Dia berharap dengan kekalahan Rindaman, ia bisa menarik lebih banyak anggota dan menaklukkan SMA susuran. Tapi usaha Genji sia-sia, Rindaman masih terlalu OP untuk sekelas Genji.
Serizawa bahkan menghentikan Genji sebelum melangkah lebih jauh lagi karena Genji sudah babak belur. Dan beberapa saat Genji pun pingsan akibat pertarungan itu. Ketika Genji sadar, ia terkejut karena sekolah susuran terbakar. Yang membakar adalah Wasio, anak stres dari Hosen. Genji dan yang lainnya sadar yang membakar sekolahnya itu adalah anak-anak dari SMA Hosen. Mereka semua tahu karena mereka menemukan sebuah korek api yang berlogo Hosen. Di sini, Genji terlihat bengong dan diam saja. Lalu, teman-temannya mengajak Genji untuk bertindak. Tapi di sini, Genji nggak mau melakukannya seperti lepas tanggung jawab. Tokyo pun marah dan memukul Genji berulang kali, berharap Genji sadar dengan hal itu. Padahal kita tahu Tokyo di Crow Zero 1 habis operasi otak. Lalu, Genji pun mengiyakan tantangan dari Tokyo itu. Di saat ia akan memukul Tokyo, untungnya Serizawa menahan dan menyadarkan Genji. Serizawa pun turun tangan untuk menasihati Genji. Genji nggak bisa memimpin susuran hanya mengandalkan ototnya saja. Dan juga untuk memimpin sebuah geng nggak harus dengan setengah hati saja, melainkan ia harus totalitas. Wasio yang membakar susuran diajar habis-habisan oleh orang-orang dari Hosen. Orang-orang Hosen mengutuk tentang apa yang dilakukan Wasio tempo hari. Dan beberapa saat, Genji dan kawan-kawan mendatangi sekolah Hosen dan menanyakan perihal terbakarnya gedung sekolahnya. Narumi pun mengiyakan kalau Hosenlah yang bertanggung jawab atas terbakarnya sekolah susuran. Genji yang mendengar hal itu tak tinggal diam. Ia memutuskan untuk menantang sekolah Hosen untuk tawuran yang bertempat di sekolah Hosen sendiri. Genji ingin menghabisi Hosen di markasnya. Mereka pun sepakat untuk tawuran keesokan harinya. Di sisi lain, kubu GPS terlihat kebingungan karena mereka kekurangan anggota. Takashi dan Mikami bersaudara kembali mengajak trio Ebisuka untuk bergabung. Tapi lagi-lagi trio Ebisuka menolaknya. Di tengah-tengah situasi yang mulai memanas, terdengar suara speaker. Dan ternyata itu ulah Genji yang berusaha mengajak siswa-siswa susuran untuk ikut bergabung pada esok hari. Rencana Genji kemarin gagal. Ia hanya dapat mengumpulkan anggota yang hanya sedikit. Tapi mereka nggak bisa lagi menunggu orang-orang untuk datang karena waktu yang terbatas. Takashi dan Chuta nggak mempermasalahkan jumlah yang sedikit ini dan yakin bisa mengalahkan Hosen. Tapi tidak dengan Genji. Genji mengajak untuk pulang saja dan menyuruh semuanya bubar. Karena menurutnya mereka nggak akan bisa menang dengan jumlah orang yang hanya segini. Lalu Genji memutuskan untuk pergi. Genji pun pergi begitu saja. Chuta pun sampai dipukul karena berusaha menghentikan Genji. Tapi Isagi tahu apa yang akan dilakukan Genji. Karena ia tak mungkin menyerah begitu saja. Dan pada akhirnya mereka sadar kalau Genji memutuskan untuk pergi sendirian. Karena ia nggak mau ngebayain teman-temannya. Mereka tentu nggak akan membiarkan Genji bertarung sendirian. Lalu mereka mendatangi Serizawa untuk mengajak bertarung bersama melawan Hosen. Pada akhirnya Genji sampai di Hosen duluan. Di tengah lautan tuyul, ia bertarung sendirian. Di sini Tatsuya melakukan protes pada Narumi. Kenapa nggak diselesaikan 1 lawan 1? Karena Genji hanya datang sendirian. Tapi di sini Narumi menepis anggapan dari Tatsuya yang pada dasarnya Genji nggak mungkin datang sendirian. Dan ternyata benar, GPS datang menyusul ke sana. Bahkan Serizawa Geng juga datang untuk membantu. Kini kekuatan susuran akhirnya terkumpul. Baku hantam pun terjadi antara susuran melawan para tuyul dari Hosen. Di sini Genji harus bisa melewati para tuyul dari Hosen karena ia telah ditunggu Narumi untuk duel 1 lawan 1 di atap gedung. Teman-temannya juga membantu Genji agar ia bisa sampai ke atap gedung dan langsung bertemu dengan Narumi di atas sana. Bahkan si Tokyo yang habis operasi otak pun gak kalah barbarnya. Ia terlihat bersemangat dalam pertarungan itu, meskipun ia menggunakan pelindung kepala. Satu demi satu penghalang berhasil disingkirkan. Serizawa hanya tinggal melawan Ryo, sehingga tersisa Genji yang langsung menuju ke atap untuk duel 1 lawan 1 dengan Narumi. Narumi dan Genji udah saling babak belur. Mereka saling berbagi minuman sebelum melanjutkan pertarungan. Sampai berdarah-darah, pukulan dan tendangan saling mereka lontarkan. Tapi di saat mereka lagi bertarung dan udah mulai sempoyongan, datang Wasio yang membawa pisau berniat untuk menusuk Genji. Tapi untungnya saat Wasio akan menyerangnya, Tatsuya menendangnya. Narumi juga sampai jengkel dengan kelakuan Wasio yang tak seperti pria gentle. Setelah sempat diganggu Wasio tadi, akhirnya duel antara Genji dan Narumi pun berlanjut. Serizawa juga udah berhasil ngalahin Ryo dan menuju ke atap. Dan sudah pasti duel tersebut dimenangkan sang tokoh utama yaitu Genji. Kemenangan bagi susuran. Mereka semua akhirnya pulang.
Wasio yang mengintip di balik dinding pun diajak bergabung oleh Genji, walaupun dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Tawuran pun berakhir dan dimenangkan oleh sekolah susuran. Di scene akhir diperlihatkan pertarungan antara Genji dan Rindaman. Ini pertarungan terakhir karena Genji akan lulus dari susuran. Akankah Genji mengalahkan Rindaman? Dan film pun tamat.